Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk rame saat ini terkait dari tanggapan Farel pada program Kang Deddy Mulyadi, yang mana anak-anak yang dirasa nakal akan dididik di barak TNI, tapi juga mendapatkan pendidikan sekolahan. Jadi tetap mendapatkan pendidikan, tapi diajarin disiplin agar menjadi anak yang lebih baik lagi ke depannya. Dan program Kang Deddy ini memang ada pro dan kontra. Kemudian Farel juga mengomentari dan pada akhirnya ada yang suka dengan pendapat Farel, juga ada yang tidak. Nah, mari kita lihat di sini dari angka kelahiran Farel dengan Kang Deddy Mulyadi. Kenapa saya melihat dari angka kelahiran? Karena dua orang ini memiliki penggemar yang banyak, dan dari angka kelahiran ini setiap angka-angka itu ada artinya masing-masing, dan hampir semua orang yang bisa membaca dari angka lahir ini hasilnya akan sama. Jadi ini bukan prediksi, tapi menganalisa ya, menganalisa dari angka lahir mereka akan diketahui karakter, sifat, kelemahan dan kelebihan mereka masing-masing. Nah, untuk Farel ini lahir di tanggal 11 September 1996 di akar 9. Akar 9 ini seseorang yang memiliki gampang sukses dalam hal bisnis ya, dimudahkan, kemudian juga memiliki rasa empati, rasa belas kasih, mudah kasihan pada orang-orang yang membutuhkan. Nah, angka 9 ini sangat cocok juga dalam pelayanan sesama manusia. Cuman di angka lahirnya Farel ini didominasi elemen air, teman-teman. Elemen air ini orang yang untuk mengambil sebuah keputusan agak sulit, sangat dipertimbangkan, mudah terpengaruh dan lain sebagainya. Dan juga ada angka magernya. Angka mager itu angka yang malas gerak dan lain sebagainya. Walaupun kita ketahui kalau di media sosial kadang-kadang Farel ini juga terjun langsung ke lapangan. Cuman di sini di angka lahir ini kita nggak bisa membohongi diri sendiri. Ada angka magernya, ada angka 222. Angka 22 ini lambang dari sosok yang tutur katanya halus, pembawaannya halus. Cuman ya begitu, ada magernya. Juga ada angka 42. Angka 42 ini adalah kepiawaian dalam berkomunikasi, dalam presentasi dan lain sebagainya. Dan untuk Farel ternyata diketahui juga dia dalam hal asmara juga harus hati-hati. Memang Farel ini tampan ya, sebenarnya kalau dilihat dari kegantengannya, kemudian karirnya dan lain sebagainya, dia gampang untuk mendapatkan sosok kekasih, sosok pacar. Tapi kenyataannya dengan ini, bahkan dengan Wilona beberapa tahun yang pada akhirnya ya putus. Itu yang dirasa kurang beruntung di dalam hal asmara. Juga hati-hati di dalam perkawinannya nanti, karena ada potensi masuknya pihak ketiga. Untuk Farel, untuk Kang Deddy, nah, Kang Deddy di akar 6. Kenapa sih Kang Deddy ini sangat perhatian kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya? Karena di angka 6 ini adalah angka pengasuhan. Jadi dia ingin rakyatnya ini benar-benar baik, benar-benar kondisinya baik dan lain sebagainya. Angka 6 ini dan angka 9 ini juga sama-sama rela berkorban untuk orang yang dikasihinya. Untuk rakyatnya ada persamaan dari sifat yang seperti itu. Dan angka 6 ini juga orang yang selalu melihat dari sisi gimana saya bisa mendapatkan uang, kemudian uang itu saya kelola untuk bisa membantu orang lain, membantu rakyatnya seperti itu. Nah, Kang Deddy ini juga ada pandai berkomunikasi seperti Farel. Jadi ada persamaan, mereka pandai presentase, pandai berkomunikasi, dan kemudian sama-sama welas asih kepada sesamanya. Cuma di Kang Deddy ini ada angka yang
yang bisa diartikan bahwa dia pekerja keras. Sangat bekerja keras. Di sini ada 3 set yang melambangkan itu. Walaupun dari kerja kerasnya ini dia juga mendapatkan tekanan. Sampai kadang-kadang juga stres menghadapi tekanan-tekanan dari seseorang yang tidak menyukai akan kerja kerasnya ini. Nah, yang kelebihan dari Farel, dia memiliki penggemar banyak. Jadi Farel ini cocok di dunia entertain, juga cocok di dunia politik karena memiliki pengikut yang banyak. Kelebihannya di situ, walaupun dia mungkin hanya upload yang ringan-ringan saja, tapi dia sudah bisa membuat pengikutnya gembira dan mengikuti dia. Nah, kalau Kang Deddy ini pengikutnya dari hasil kerja kerasnya, yang pada akhirnya dia mendapatkan mendapatkan perhatian, mendapatkan dukungan support dari pengikutnya yang sudah merasakan atau yang sudah mengetahui dari kerja kerasnya. Jadi perbedaannya di situ ya. Persamaannya mereka pandai berkomunikasi, pandai presentasi. Kemudian persamaannya mereka sama-sama memiliki jiwa belas kasih kepada sesamanya. Yang membedakan kalau Farel ada magernya, juga tutur katanya halus. Farel ini pembawaannya halus. Kemudian Kang Deddy ini orangnya pekerja keras, juga keras ya. Jadi itu yang membedakan mereka berdua. Persamaannya juga banyak, perbedaannya juga ada. Sosial. Nah, karena Farel sudah mengungkapkan pendapatnya terkait dari programnya Pak Deddy ini, pada akhirnya Farel juga menghadapi penghujatan. Tapi pembelanya juga, maksudnya penggemarnya juga banyak yang membela Farel. Nah, mari kita melihat dari prediksi kartu tarotnya, bagaimanakah posisi Farel saat ini? Apakah semakin bersinar karena itu, ataukah semakin meredup, atau penggemarnya agak berkurang dikarenakan dia sudah mengemukakan dari pendapatnya yang seperti itu pada program Kang Deddy. Apakah Farel mendapatkan banyak dukungan dari pengungkapan terkait program Kang Deddy Mulyadi? Menara putus, teman-teman. Jadi dia setelah melakukan dari pendapatnya itu, ada sebagian dari pendukungnya atau dari penggemarnya yang pada akhirnya berbalik arah, lebih mendukung Kang Deddy. Karena di sini ada menara putus. Jadi apa yang disampaikan oleh Farel di media sosial itu blunder buat Farel. Walaupun videonya udah dipotong-potong dan digoreng-goreng, tapi ini kartunya blunder untuk Farel. Jadi ada sebagian dari penggemarnya yang pada akhirnya lebih mendukung program dari Kang Deddy. Ada 4 koin. Walaupun begitu, dari Farelnya juga tetap mempertahankan pendapatnya. Ya, karena apa? Karena sudah dikemukakan di media sosial. Tapi ya namanya saat ini kadang-kadang video itu dipotong-potong, kemudian digoreng-goreng, diambil sisi-sisi negatifnya dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimanakah karir Farel? Karirnya masih baik-baik saja. Karena penggemar Farel ini sangat banyak sebenarnya. Di angka lahir Farel ada kode-kode, pengikutnya banyak, penggemarnya banyak, walaupun tidak harus kerja keras untuk mendapatkan itu. Karena di situ ada hokinya di situ Farel ini. Walaupun dia upload, katakanlah makan, olahraga dan lain sebagainya, yang nonton sudah banyak. Kelebihannya di sini. Coba Kang Deddy seperti itu sebelum ada program-program yang begitu bermanfaat, Kang Deddy kurang bisa terkenal. Tapi karena kerja kerasnya, programnya yang bisa mendukung rakyatnya, memperbaiki taraf hidup rakyatnya, makanya dari program tersebut Kang Deddy baru mendapatkan penggemar, pengikut yang support. Beda dengan Farel, ya. Aura Farel ini aura gerak dikit sudah ditonton orang banyak kayak gitu. Selanjutnya, tetap akan ada pendukung-pendukung baru pada Farel.
kabar-kabar baik juga. Jadi teman-teman, apa yang dikatakan Farel di media sosial terkait dari program Kang Deddy memang bisa dibilang blunder. Juga ada pengurangan atau ada pandangan-pandangan dari penggemarnya yang tadinya sangat mensupport Farel, tapi setelah Farel mengungkapkan itu pada akhirnya akan mendukung KDM. Akan tetapi, walaupun begitu, pengikutnya Farel ini masih banyak dan tetap bertambah. Ya, tetap bertambah di sini. Karena apa? Ya karena itu tadi, angka kelahirannya Farel ini dihoki penggemar. Dia sangat disupport penggemarnya. Gerak dikit sudah ditonton orang banyak. Nah, kalau KDM, dia dikenal karena programnya, karena kerja kerasnya. Seperti itu teman-teman, perbedaan dari Farel dengan KDM. Dari angka lahir, sama-sama memiliki jiwa kemanusiaan. Kemudian juga pandai berkomunikasi, pandai presentasi. Tapi kekurangannya atau kelemahannya di Farel ini orangnya agak mager. Sedangkan KDM bekerja keras. Nah, kelebihan KDM adalah bekerja keras, juga mencintai rakyatnya. Dia sangat memperhatikan rakyatnya, mengasuh rakyatnya supaya semuanya baik-baik saja. Cuman kelemahannya KDM ini adalah orangnya proteksi, memperhatikan hal-hal kecil. Jadi untuk rakyatnya ya berbahagialah memiliki pemimpin KDM. Tapi ya begitu, hal kecil pun akan disorot oleh KDM. Karena dia sangat memperhatikan sedetail mungkin. Walaupun di sini KDM juga kadang menghadapi tekanan dari orang-orang yang tidak menyukai. Ada kode di situ, hati-hati untuk KDM. Semakin kamu semakin tinggi, akan semakin banyak orang yang ingin menjatuhkanmu. Ya. Nah, persamaannya dari Farel dengan KDM ini dari angka lahir juga di hari tuanya sama-sama kaya raya. Kalau kaya rayanya dari Farel ini karena dia disupport oleh pengikutnya seperti dari entertainnya dan lain sebagainya. Kalau KDM ini dia kayanya dari bisnisnya, dari mengelola keuangannya. Seperti itu ya teman-teman, semoga sukses selalu buat Farel dan KDM.